Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sesi ketiga. Sesi pertama sudah sampai profil kedua terkait program kerja di 2001-2002. Ini kita lanjutkan mengenai sesi ketiga, bicara soal petani milenial. Barangkali gitu ya Pak Dokter, gimana nih Pak Dokter? Ya, karena permasalahan kita bersama Pak Umar, ini karena generasi petani ya. Nah, pamungkasnya kita sekarang harus bicara petani milenial. Nah, petani milenial ini kan satu cirinya Pak, masih senang sama teknologi. Betul. Kalau tidak ada unsur modernitas di situ, ya kayaknya agak berat mereka kita suruh di pertanian. Makanya dengan alat-alat smart farming yang kita coba ciptakan dan mereka bisa mengadaptasi dengan baik, mereka ngerasa, oh ternyata ini bisa loh pakai remote. Satu itu Pak. Nah yang kedua, mereka kita ajarin bagaimana berkelompok tentunya ya, gitu. Lalu ketiga, ruang pemasaran, ruang publik, ruang promosi, ruang pertemuan mereka kita siapkan. Okay. Nah ini ternyata membuat mereka itu seperti event-event ya, seperti ada kita sebutlah pengusaha terbaik muda atau petani termuda, petani muda terbaik, dan terus beberapa produk yang kita tonjolkan, kita showkan ke nasional, kita jualkan, kita bantu gitu ya. Nah, artinya bukan hanya produksi bukan aja, hanya produksi aja, bicara pemasaran dan orangnya juga kita jual. Dalam artian ada beberapa adik-adik kita yang kita magangkan ke Jepang Pak. Dan itu selesai di balai kita. Oh gitu ya? Iya, jadi anak-anak yang muda-muda ini ya, yang benar-benar petani loh Pak ya, bukan anak petani. Petani, kan kelihatan tuh anak petani sama petani benar ya. Iya. Itu kita latih, kita seleksi dari 4 provinsi tadi, dan sekarang mereka sudah ada di Jepang. Dan mereka 2 tahun akan di sana. Kita sebutlah tuh nanti magang Jepang. Itu untuk belajar teknologi juga? Belajar teknologi di sana, mereka jadi tenaga ahli Pak. Jadi tenaga expert di bidang keterampilan, tenaga terampil untuk membantu sambil belajar. Kalau bahasa kita on job training ya Pak, mungkin begitu ya. Iya. On job training. Jadi mereka dapat gaji juga Pak. Harapannya adik-adik kita pulang dapat sesuatu ilmu yang baru, dan mereka dapat hidup semang. Ini yang penting Pak. Karena kalau mereka di sana udah punya pasar, gampang Pak memproduksi. Nah, dengan cerita-cerita ini lalu kita kemas dengan modernitas, anak-anak ini mulai Pak muncul. Muncul. Betul. Dan ternyata mereka orang yang sangat adaptif dengan teknologi. Masalah penjualan mereka lebih jago dari kita Pak. Nah, hal-hal kontrol kita berikan, itu HP kamu itu bisa loh mau pakai banyak hal. Kamu bisa ngontrol apa saja di situ. Pak, waktu saya nggak usah, kamu udah punya ini buat sistemnya, nanti kamu tinggal siram. Oke, kamu bisa lihat mana bagus mana tidak. Semuanya kita bisa kontrol. Nah, poinnya mereka kita ajari Pak. Jadi kita tidak menjual teknologi kalau balai. Yang kita jual metodologi pelatihan. Sehingga mereka kita pintarkan. Kamu silahkan buat di sana di lapangan. Kalau misalnya kira-kira ada trouble, kita datang masuk. Oke, iya. Itu khusus pemuda Lampungnya sendiri berapa? Kalau pemuda Lampungnya sendiri, kalau kita ambil itu ada udah di Lampung sendiri ada 1000-an udah Pak yang terdata di kita. Ada 1000-an. Nah ini kan sebenarnya trigger Pak. Ini rata-rata kita lihat petani milenial ini tokoh-tokoh pemuda di tempatnya Pak. Betul. Diharapkan dia akan sosialisasi sosial ilmunya. Dan banyak yang kita buat jadi pusat pelatihan pertanian perdesaan. Di Tanggamus ada 1. Ada di Lampung Timur, ada di Lampung Tengah. Nah mereka ini kumpul nih anak muda ini gitu. Jadi kan pusat pelatihan perdesaan swadaya. Mereka punya seperti yang di Tanggamus, lemon itu Pak. Mereka udah ekspor ke Jepang. Jus lemon. Iya. Nah, ada yang di Lampung Tengah itu mereka memproduksi kelinci itu Pak, dibuat di Ambon. Jadi macam-macam olahan pakan kelinci, kirim juga keluar. Ada yang di Lampung Timur media organik. Nah ternyata adik-adik petani milenial itu nggak kalah di situ juga. Pada saat bisnis sudah ketemu Pak, wah kalah kita Pak. Ternyata mereka lebih kencang gitu. Ternyata aja tinggal kita bagaimana mereka harus ke sisi teknologi, ke sisi promosi dan mau menanamkan kebanggaan, dan tentu sisi bisnisnya. Begitu ketemu Pak lewat kita. Mau usah kita suruh lagi, mereka cari jalur sendiri begitu. Betul. Nah kira-kira itulah kita kembangkan dan kita fokus di situ Pak. Dan tahun ini pun kita banyak adik-adik kita petani milenial yang kita benar-benar kita rangkul. Jadi maksudnya pemuda-pemuda ini nggak lari keluar. Karena kan ya kita lihat Pak, dengan kondisi negara mungkin semua dunia yang seperti ini kan susah cari kerja Pak. Salah satunya tentu harus kita tawarkan opsinya pertanian Pak. Nah cuman ujung-ujung lagi pasti ditanya berapa penghasilan saya. Dan begitu dia ketemu penghasilannya Pak, banyak Pak ya mau. Apalagi dengan menggunakan teknologi. Iya betul. Nah kalau misalnya kita ada sesi lain lagi, nanti Bapak bisa ngeliput, kita tunjukkan beberapa petani keren kita, petani muda kita. Itu luar biasa. Dan kayaknya mereka lebih
apa namanya ya, lebih bagus mobilnya daripada mobil saya kan. Iya, artinya udah jadi pengusaha ya. Berapa putaran kamu? 1 miliar Pak. Waduh, kata saya. Iya, Saya iya. sebulan dari mana dapat uang 1 miliar, kata saya. Bahkan sudah ada yang ekspor Sudah gitu ada ya, ekspor ke Pak Dokter, Jepang, ya. Pak. Betul, betul. Jadi poinnya tadi itu Pak, kita harus menanamkan kebanggaan bahwa petani itu keren Pak. Betul, ini petani dia, itu harus keren. dicuci dulu Iya. nih otaknya, Jadi kan. bangga terhadap Bangga, petani. dan dia Status harus petani. nenteng HP kemana-mana. Oke. Jadi kita buat kalau segala suatu simulasinya harus ada di HP itu. Betul. Dia kan aplikasi. Ya, Iya. kan kelihatan tuh pakai laptop, pakai HP, pakai tab, wah ini petani Iya. modern. Begitu bisnisnya ketemu, udah aman. Jalan lah. Jalan udah itu Pak. Jadi agribisnis jalan ya. Jalan dan kita dikejar-kejar. Iya, Nah, iya. jadi dia jadi trigger tokoh-tokoh di masyarakat ini mereka jadinya sekarang Pak. Udah kita bertani aja. Dan ini alhamdulillah Pak, alumni PB sekarang banyak jadi petani muda keren di nggak mau kerja mereka. Jadi pengusaha. Jadi pengusaha petani. Itu Iya. disebut tadi itu ada Nanya Nafis gitu ya. Hmm. Terus yang di sana ada Nopri, terus ada Bayu. Tadi saya sebut itu mereka alumni PB Pak. Benar-benar nggak kerja udah jadi petani aja. Iya. Nah jadi itu bukan isapan jempol atau kisah ngarang, tapi memang boleh dilihat anak-anak itu gitu. Baik dari hortinya atau tanaman pangannya, perkebunannya gitu ya. Iya semuanya Pak. Semua, Gitu. semua. Nah kemarin ada dari kalau kita sebut adik kita dari angkatan berapa itu? 52. 52 itu mungkin wah saya udah lupa di tahunnya. Kalau Dedi berapa tuh? 97 mungkin. Iya. Kalau 2007 mungkin 2015 kan. Iya. Dia bilang, "Pak, izin saya ini mau ngirim kambing, usaha kambing saya." Menarik. Ingin lewat ke Jakarta, gimana Pak caranya? Udah, kamu temu teman saya di karantina Anu, Oh. Bapak ini, Hmm. kamu hubungin, lewat 100 kambing. Dia kirim Oh. berapa kamu? 100 kambing Pak. Habis sudah tahu. Terima kasih Pak, saya udah dibantu udah. Emang kamu udah? Iya Pak, saya begitu keluar dari IPB saya jadi ternak kambing aja. Dan kemarin dia baru ngirim 100 kambing untuk kurban. Wah, saya bilang ini luar biasa anak-anak ini. Jadi ternyata itu Pak, gengsinya harus dinaikin. Pak Dokter Ya. Roni, ini kemarin itu kan kita tahu Menteri Pertanian Iya, hadir ke betul. Lampung. Betul. Ya, ini Betul. gimana ceritanya dalam rangka apa ini Pak Dokter? Ya, jadi kalau saya anggap kenapa Menteri Pertanian itu adalah pimpinan kita tertinggi di Kementerian Pertanian yang Betul. UPT-nya seluruh Indonesia, Betul. itu merupakan sebuah berkah ya Pak. Karena pada saat itu kita ditunjuk untuk mengadakan sebuah event yang nanti mengundang menteri. Nah, lalu kita berpikir keras, kita harus memberikan informasi sedetail mungkin apa sih Balai Pelatihan Lampung punya. Dan kebetulan kita konsen di ramah lingkungan Pak. Jadi kita punya satu smart farming tadi, Smart farming. yang kita sebut smart farming low cost karena semua modul sensornya kita buat sendiri dan programnya. Oh. Yang kedua, kita integrated farming system itu punya Pak. Jadi bagaimana tadi tanaman jagung dibuat silase pakan ternak makan, lalu kita bisa ukur berat ininya, timbangan kotorannya masukin ke biogas. Nah di biogas nanti berubah menjadi gas metan, bisa kompor menjadi kompor gas ya. Nah itu bisa untuk dimasak. Ada biosluri, ada sisa pengolahannya nanti kita akan masukkan lagi menjadi pupuk organik cair atau pupuk padat untuk di lahan kita. Dan itu kita tawarkan kita sampaikan informasi itu kepada Pak Menteri. Ternyata dia sangat merespon Pak. Betul. Karena memang ke depannya suka tidak suka kita harus masuk kembali ke ramah lingkungan itu, ke sustainable agriculture. Karena climate change ini suka tidak suka itu membebani kita Pak. Karena apa? Karena kita udah melupakan organik. Nah pertanyaan sekarang untuk yang biasa instan, pupuk kasih instan. Nah kalau kita bicara organik itu pasti effort kita pasti ada nambah dari segi tenaga. Makanya kita ciptakan bagaimana siklus ya kalau bahasa kita yang memudahkan pertukaran input dan output ini di lapangan, sehingga kita bisa hitung secara detail. Lalu bagaimana kontrol-kontrol kita buat dari jauh sebuah pertanian presisi. Nah itu kita sampaikan Pak. Ternyata beliau sangat senang sekali. Karena pada saat dia melihat cabai kita itu gendut-gendut Pak. Kita coba tanam menggunakan smart farming tadi dengan semua presisi, itu satu batangnya bisa 1 kilo mungkin itu. Diharapkan kalau misalnya cabai produksi Lampung ini kita nggak Bisa. perlu impor dari Jawa Betul gitu ya. Pak, betul. Nah, jadi kita yang kita tawarkan memang satu, TOT pertanian ramah lingkungan itu penting. Oke. Berarti impor organik itu jangan ditiadakan, harus ada. Nah, yang kedua kita intervensi atau penetrasi dengan kemampuan teknologi digital yang sebuah modul sensor nggak mahal murah. Nah, itu kita instalkan. Jadi itu kolaborasi ternyata membuat tadi kita bisa tetap membuat tanah itu sehat sehingga apa?
Kalau ramah lingkungan itu identiknya sustainable agriculture, kita bisa mempertahankan daya dukung tanah ini, Pak. Betul. Yang sekarang ini kan makin lama makin drop, Pak. Iya. Trennya pupuk yang makin naik ini kenapa ngedrop? Ya karena sebenarnya daya dukung tanahnya ini udah nggak ada lagi, Pak. Betul. Nah itu yang kita concern. Begitu Pak Menteri lihat senang, Pak. Ini yang saya cari. Intinya saya bilang ini made in sendiri Pak Menteri. Sampai dibuka Pak itu alat modul sensorik apa saya buka. Saya jelasin bagaimana perubahan inputnya masuk outputnya karena saya ada di situ bidangnya, saya bisa menjelaskan detail kan. Saya bilang kalau rusak bisa saya benerin karena saya tahu yang mana yang rusak. Iya, karena kepala balai pertanian Lampungnya MP. Iya, dokter mekanisasi. Iya, dokter yang ahli di bidangnya. Iya. Pak Dokter angkat ini permasalahan Lampung, kalau Pak Dokter lihat masalah pertanian Lampung itu gimana, apa dan bagaimana solusinya, apa yang harus dilakukan ini Pak Dokter? Ya sebenarnya Pak hampir semua sama ya. Saya lihat Lampung ini juga udah bagus pertanian, luar biasa ya Pak. Karena terbukti dari Bapak Menteri, Bapak Gubernur kita kan mendapatkan penghargaan di bidang pertanian ya, di bidang produktif padi ya. Nah paling yang perlu kita jaga sama-sama itu tadi Pak, kita coba jangan sampai input organik itu kita tinggalkan. Karena suatu saat ini akan memberatkan kita bersama. Jadi itu edukasi kita terus menerus di samping memang yield kita yang udah bagus. Nah saya coba sampaikan bahwa itu seperti ini Pak. Kalau misalnya kimia itu makin lama diharapkan makin turun, organik makin lama makin naik. Nah, di titik equilibrium mana lah kita harus bertahan ini. Karena nggak mungkin juga ditiadakan sama sekali kimia, nggak mungkin. Karena udah begitu banyaknya kita menggunakan kimia, tentu bisa 5 tahun itu dengan terus-menerus memberikan impor organik. Nah, yang kedua, regenerasi petani milenial, Pak. Karena di situ kunci. Pada saat petani milenial bisa terjaga, saya kira prestasinya Pak Gubernur bisa kita pertahankan, Pak. Jadi kita dua concern di situ, smart farming dan petani milenial, Pak. Kalau yang lainnya saya kira sudah bagus. Kemarin kan ketersediaan pangan, kebetulan saya dari PJ Lampung, aman Pak. Ketersediaan 12 bahan pangan pokok ya, aman. Kalau minyak gorengnya itu di luar ini kita, di luar yang bisa kita selesaikan. Kemudian saya PJ-nya, jadi saya dengan Dinas Pertanian Provinsi, Desa Lampung Provinsi selalu melihat menjelang Lebaran, aman Pak, aman, harga stabil. Tapi memang program di pemerintah Lampung yang saya tahu juga itu alumni Polinela itu dilatih untuk jadi wira swasta di bidang pertanian juga. Benar. Diberikan beasiswa dan sebagainya gitu Pak Dokter. Iya. Dan itu Polinela, ITERA, satu lagi Unila, itu sepertinya tidak pernah berhenti mengirimkan mahasiswanya ke tempat saya Pak. Dan selalu itu kadang 20, kadang 30, saya batasi sampai 50 orang Pak. Nah ya, jadi besok berganti aja mereka. Ya saya senangnya apa? Berarti ada yang mereka dapat. Untuk pengembangan Lampung sama-sama ini ada yang kita dapat gitu. Dan teman-teman di Kabupaten Dinas Daerah Lampung ini juga suka main ke tempat saya untuk bekerja sama banyak hal Pak. Dan kita support. Jadi tinggal kita daya dukungnya aja Pak. Dalam segi teknologi digitalisasi farming ya, smart farming kita sebutlah seperti itu. Dan bagaimana kita coba petani-petani milenial kita muncul Pak. Nah, terus penguatan kelembagaan, saya yakin Pak Gubernur itu luar biasa programnya ya, kita sudah tinggal ngikut aja. Nah paling dua ini, kenapa? Takutnya nanti ada satu masa putus kegiatan itu. Pak Dokter ini menarik ini. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, bersama Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung Bapak Dr. Abdul Roni Angkat. Kita akan lanjutkan dialog spesial kita pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.